pegang tangan kita, Dia yang tuntun setiap langkah hidup kita. Hari demi hari akan kita lalui bersama dengan Dia. Dia Tuhan yang selalu mencukupi, menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari kita sembah Dia, arahkan hati kita kepada Tuhan. Oh Tuhan penolong dalam hidupku, kami selalu percaya kepadamu Tuhan. Penolong dalam hidupku,
penuh dengan sukacita karena Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Oh, amin. Bersukacitalah orang-orang yang berharap pada Tuhan. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan memberikan indah pada waktunya di dalam hidup kami, di dalam kehidupan saya juga Bapak Ibu. Mari kita datang kepadanya dengan hati mengucapkan syukur di dalam baiknya dengan pujian. Haleluya. Pujian dari hatiku yang paling dalam. Sama-sama katakan, datanglah kebaliknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya.
Siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi kesukaan hidup kita, karena firman Tuhanlah yang menuntun setiap langkah hidup kita. Terima kasih Tuhan, kami melihat Engkau Tuhan di dalam firman-Mu. Nama tak kaya sana namanya, namanya sekarang kaya sandora, yang menerangi hidup kami Tuhan. Kau yang menuntun setiap kami Tuhan. Kau yang mendengarkan setiap doa kami Tuhan. Kau menjawab doa kami lebih daripada yang kami doakan, harapkan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Bapak Ibu. Apapun yang kita hadapi masalah, percayalah Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Percayalah, apapun yang kita harapkan, Tuhan melihat itu, Tuhan mendengarkan. Dia akan menjadikan semua itu indah pada waktunya di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian ini, katakan kepada Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya
Berkati dan diurapi kami yang ada di sini, live maupun siaran ulang. Biarlah kebenaran, biarlah jamahan daripada Roh Kudus yang memberi satu hal hikmat, pengertian, pemahaman. Siapa Bapak Yahweh dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Karena Engkau adalah pencipta langit dan bumi. Engkau yang menentukan kami ada. Engkau yang menentukan kami dipanggil. Dan Engkau yang menyambar orang-orang yang menghina nama-Mu. Karena kami tahu Engkau dipermuliakan di atas pujian dan penyembahan. Karena kami tahu Engkau bertata di surga melalui segala hal, kekuatan dan kuasa yang daripada-Mu, yang selalu menyertai setiap kami umat. Kebenaran nyata. Haleluya. Amin. Shalom. Kebenaran firman saya bagi hari ini berjalan dalam Tuhan setiap hari, ya. Berjalan dalam kebenaran dalam Tuhan setiap hari adalah berjalan yang gak mudah dan gak gampang. Di dalam hal pengenalan akan pribadi Tuhan itu tidak mudah. Karena kalau Alkitab katakan pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Sampai di masa 7 hari Tuhan menciptakan, hari ke-7 Tuhan istirahat, ya. Kalau mau dilihat orang yang berjalan dengan Tuhan, dia akan tampil beda dan tidak akan mempunyai satu hal persemutan atau mempunyai satu hujatan. Karena kalau orang yang punya pemahaman, pengenalan akan Tuhan, bukan kata orang, tapi harus dialami. Itu yang bagus, ya. Karena saya hidup berjalan dengan Tuhan, progres hari lepas hari itu tidak mudah, tidak gampang. Kekristenan saya dari kecil kok. Karena apa? Tradisi. Kekristenan kecil saya karena apa? Orang tua yang memfasilitasi dengan segala hal. Bagaimana kalau ke gereja tuh uangnya lebih banyak daripada uang sekolah. Tapi bagi saya, cuman begitu doang. Tidak ada Tuhan Yesus, tidak ada hati saya tenang. Saya masih bebas melakukan apapun. Tapi setelah saya mengenal pribadi Tuhan SMA kelas 2, Tuhan sendiri ngomong di atas saya. Tuhan sendiri yang membawa promosi dalam hidup saya. Makanya saya tidak akan pernah melepaskan kehidupan saya kepada Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi. Jadi pengenalan saya bukan kata orang. Pengenalan saya karena Tuhan yang berbicara. Kalau tidak tanpa Tuhan, saya nggak akan bisa. Saya tidak akan paham. Saya tidak akan bertahan sampai hari ini. Saya tidak akan menjadi saksi Tuhan dimanapun Tuhan kirim dan Tuhan tempatkan. Ya, makanya begini. Yesus itu memang ada. Makanya begini. Kuasa yang Tuhan nyatakan di Alkitab sampai hari ini tetap masih sama. Tapi kalau orang yang punya tanda darah Tuhan Yesus dalam dirinya, gak akan bisa diapapun juga. Karena apa? Nama Tuhan adalah nama yang diagungkan. Nah, kita belajar, ya. Berjalan dalam kebenaran Alkitab itu gak mudah. Matius 6:33 katakan begini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah ini dia. Yosua 1 katakan apa? Jangan lupa perkatakan firman pagi, siang, dan malam. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kalau orang yang berjalan dalam kebenaran setiap hari, penyertaan Tuhan Yesus itu ya dan amin. Itu yang orang di dalam Tuhan Yesus. Yang gak di dalam Tuhan Yesus saya gak bisa menghakimi. Karena berapa kali saya banyak mengalami banyak mujizat Tuhan. Disantet, ya, 3 kota gak akan mempan dalam hidup saya. Karena apa? Perjalanan saya bersama dengan Tuhan. Karena apa? Alkitab adalah menjadi sandaran pegangan saya. Karena saya selalu mengaminkan apa isi Alkitab, bukan kata orang. Pengewahyuan pengenalan akan Tuhan adalah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan secara khusus. Itu yang benar, ya. Makanya dibilang begini, kebenaran itu ada di atas orang-orang yang punya takut akan Tuhan. Selama kita tidak punya kebenaran, jangan harap kita punya satu hal, keberanian. Jangan harap kita punya satu berkat. Jangan harap hidup kita mengalami satu dampak dimanapun kita berada.
Gak mungkin. Sampai sekarang ini usia saya sekian lah ya, saya lihat perjalanan hidup saya dengan Tuhan gak akan pernah sia-sia. Ini saya lihat ada mama rohani saya ya, menyaksikan di Facebook, Sur Tauli istri terus. Sampai hari ini pun umur panjang itu udah berkah. Karena apa? Mama rohani saya kehidupannya hanya cuma berdoa, memuji dan menyembah Tuhan pagi, siang dan malam. Walaupun posisi mama rohani saya dalam keadaan lemah, tapi rohnya tetap kuat. Itu bukti nyata orang yang berjalan dalam Tuhan, mama rohani saya. Ya, kalau dibalik 6 tahun yang lalu kisah hidup mama rohani saya itu dahsyat. Tidak sadarkan diri selama 3 bulan. Semua anaknya nangis. Telepon saya, Tuhan ngomong apa di atas kamu, Lasma? Saya bilang, tidak apa-apa, masih ada umur panjang. Karena mama dalam kebenaran. Pengenalan mama kan Tuhan Yesus adalah benar-benar nyata real. Anaknya komplain, lu enak banget ya kalau ngomong. Sementara kebenaran yang Tuhan bicara dalam diri saya gak mungkin meleset. Masih tetap di ruang ICU. Berapa kali keluar masuk, tetap mama rohani saya masih dikasih umur panjang. Itulah dia perjalanan dalam kebenaran mama rohani saya pegang tentang pribadi Tuhan Yesusnya. Mujizat gak pernah lepas dalam kehidupannya. Orang yang melekat ke Tuhan, orang yang percaya siapa Tuhan, dapat sesuatu hal yang baik dan yang baru. Ya, makanya selalu baru setiap hari. Kasih setiamu Tuhan itu ya dan amin. Ya, karena makanan kita adalah melakukan apa yang Tuhan mau, bukannya kita mau. Makanya Mazmur 25 ayat 5 firman Tuhan katakan begini, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Tuhan yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Mazmur Daud katakan apa? Ajarlah aku mengenal Engkau ya Tuhan. Karena tanpa ada hikmat pengajaran Tuhan dalam diri kita, kita tidak bisa apa-apa. Tanpa satu kerendahan hati, Tuhan tidak akan pakai hidup kita. Semuanya itu karena Tuhan. Ya. Mengapa melalui kebenaran Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kita, rumah tangga, saudara, pekerjaan atau pelayanan? Kalau kita bawa berjalan bersama dengan Tuhan dalam hal kebenaran, Tuhan akan menyelamatkan dan meluputkan setiap kehidupan kita. Makanya Mazmur 25 ayat 10 dan 12 di sini juga dikatakan firman Tuhannya begini. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Segala jalan Tuhan adalah kasih dan kebenaran. Tapi bagi orang yang mengerti siapa pribadi Tuhan Yesusnya. Kalau yang tidak mengerti Tuhan Yesus saja nggak ngerti. Kalau Tuhan Yesus dikatakan bohong nggak apa-apa. Nanti kamu sendiri yang mengalami satu hal, perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena orang yang takut akan Tuhan, ya Tuhan Yesus, pasti Tuhan menunjukkan satu jalan-jalan yang ke depan. Orang mau buat jahat, Tuhan sudah kasih tahu. Orang mau nipu, Tuhan sudah ngomong. Orang mau bohong, Tuhan sudah ngomong. Kemarin worship night hari Jumat di tempat ini, ya, ada punya kesaksian bagaimana kisah perjalanannya orang ini, dan itu baik. Tapi setelah dia mengenal pribadi Tuhan Yesus, dia melepaskan segala atribut dunianya. Dia hanya memandang Tuhan Yesus. Entah kenapa, saya masih ngobrol sampai jam 2 pagi di tempat ini. Orang di luar Tuhan Yesus, tinggal di dalam Tuhan Yesus, di luar. Dia meminta hikmat tuntunan buat progres yang ke depan. Satu titik saya bilang begini, tinggalkan masa lalumu,
cari Tuhan yang hidup. Setelah kamu cari Tuhan yang hidup, kamu akan mempercayai dalam segala apapun mujizat-mujizat, dan kamu bisa kerjakan dalam segala apapun kehidupan. Hidupmu tidak mengandalkan laki-laki yang tak jelas. Ini waktunya kamu bertobat, saya bilang gitu kan. Dia berpikir, dia sedang merenung. Dia akan tinggalkan lagi atribut dunianya. Karena apa? Saya sudah masuk dalam dunia yang seperti itu. Kalau saya tidak berani ngomong, karena saya punya pengalaman. Kalau saya berani ngomong, berarti karena saya punya pengalaman. Makanya perjalanan saya identik dengan Tuhan Yesus. Pernyataan itu ya dan amin. Apalagi waktu saya penginjilan di Pulau Talaut ya. Manado ke Talaut naik pesawat 1 jam. Naik ke laut 16 jam. 16 jam, saya harus ke lokasi yang saya tempuh 6 jam. Medannya jelek. Setelah pelayanan malam itu, gelapnya luar biasa. Mobil yang disewa bermasalah. Saya posisi lagi tanjak di atas. Dia turun itu mobil, saya bilang, Tuhan Yesus tolong. Kiri kanan jurang. Saya tidak bohong, betul. Entah kenapa saya rem. Itu kita perempuan ada 6 apa 8 ya. Setelah saya habis lakukan penginjilan spektakuler, Tuhan bikin mujizat. Entah kenapa ada orang laki-laki ada di tempat itu. Apa yang bisa saya bantu? Gak tahu Pak. Tiba-tiba ini mobil tidak mau naik. Saya udah rem, saya bilang naik, gak bisa. Terus ada rekan yang bilang, ibu ini habis khotbah tadi di tempat situ. Bapak ini cuma tertawa. Akhirnya bapak ini nolong. Kebetulan bapak ini mobilnya lebih jelek daripada mobil saya, tapi laki-laki itu banyak. Sambil didorong ngegas, mobil saya akhirnya nyampe di posisi yang tepat. Kalau bukan pertolongan Tuhan, saya masih di hutan sampai pagi. Iya kalau ketemu orang, kalau enggak. Nah, makanya dibilang di ayat yang 12 tadi, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Makanya saya selalu mengingat kebaikan Tuhan. Selalu saya takut akan Tuhan. Kalau saya tidak takut akan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak menunjukkan jalan. Tuhan gak bukakan setiap koneksi demi koneksi dalam setiap kehidupan saya, supaya kita dilayakkan Tuhan pada hari ini ya. Supaya Tuhan mengampuni dosa-dosa kita. Tinggalkan. Makanya kalau kita sudah disucikan, kita dipanggil, dipilih, diselamatkan, itu adalah kasih karunia Tuhan. Bukan kamu yang memilih aku. Firman Tuhan katakan Alkitab, tetapi aku yang memilih kamu. Ya, kalau saya nggak dipilih Tuhan, saya masih tetap jadi preman jalanan. Saya masih hidup dengan sifat kelakuan saya yang belum dirubah oleh Tuhan. Itu sedikit perjalanan ya. Yang dulu aja saya hidup gak benar ya. Tuhan tolong, apalagi saya hidup dalam hari ini kebenaran. Gak mungkin Tuhan datang. Itu aja ya. Lihat lagi di ayat ke-13 sampai 15, firman Tuhan katakan begini. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Dia mengeluarkan kakiku dari jari. Ya. Di ayat 14-nya, Mazmur 25, firman Tuhan katakan begini. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Makanya kalau kita bergaul karib dengan Tuhan, doanya pilih. Nggak harus di kamar, nggak harus tutup mata. Di motor pun saya bisa berdoa. Di motor pun saya bisa memuji Tuhan. Karena dibilang apa? Yang penting apa? Ada pergaulan karib dengan Tuhan. Hidup kita bersandar kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang lainnya. Makanya keputusan Tuhan dalam hidup kita diberkati. Ada perjanjiannya. Bukan ada perjanjian utang piutang. Tapi perjanjian hidup kita dengan Tuhan itu ada. Sampai waktu Tuhan nanti panggil kita. Kita akan tahu. Karena apa? Mata
jalani tahun 2025 ini dengan rasa takut akan Tuhan. Jangan dibilang gak ada Tuhan, ada Tuhan. Ya, bagaimana kita caranya bisa berjalan dalam kebenaran setiap hari? Yang pertama, harus percaya kepada Tuhan. Yang kedua, harus memiliki kerendahan hati untuk diajar Tuhan. Yang ketiga, harus bergaul dengan Tuhan. Ya. Yang pertama adalah harus percaya kepada Tuhan. Baca di rumah Mazmur 25 ayat 1 dan ke-6. Ya. Bagaimana Mazmur sini dikatakan? Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka semua doa-doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Tadi kan lagunya apa? Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, Tuhan melihat, Dia jadikan semua. Bukan melihat, Dia jadikan semua. Jadi Tuhan mau jadikan semua, asal kita punya jam-jam doa, asal hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan jawab sesuai kebutuhan dan keperluan. Aprilia Prasetya Yani hari ini Tuhan katakan buat hidupmu. Sikap yang benar buat Aprilia adalah menentukan buat langkahmu yang ke depan. Dalam beberapa hari ini engkau sedang melihat Tuhan bagaimana kehidupanku yang ke depan. Yang menyaksikan TikTok pada hari ini Aprilia, engkau menerima satu spesial dari Tuhan. Dan engkau akan menerima kejutan-kejutan daripada Tuhan. Terima dengan iman. G-Skin Tuhan katakan buat pagi hari ini, tetap melangkah dengan iman. Yang di TikTok ya, Tuhan akan mengerjakan jauh di luar dari setiap apa yang akan kau kerjakan. Kesempatan yang Tuhan akan beri akan dibuat Tuhan berbeda. Bila kasih anugerah kebaikan dari Tuhan akan melimpah dalam hidupmu. Terima kasih buat Aprilia yang sudah menjawab amin. Ya. Amin. Tuhan suka dengan kamu Aprilia yang suka dengan tantangan. Tapi Tuhan bilang apa? Semuanya selesai. Ya. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Tuhan Moni orang yang menyaksikan TikTok, Moni orang, Tuhan katakan buat Ibu Moni, kesempatan memang tidak begitu terbuka. Tapi di tahun-tahun ini Tuhan akan membukakan segala apapun yang menjadi kerinduan, keputusan untuk engkau bisa melihat yang terbaik. Satu hal kerinduan buat ibu, apapun yang menjadi hal keputusan 3 hari ke depan, yang terbaik dari Tuhan Yesus akan kau terima dengan iman. Haleluya, amin. Waktu habis kemarin habis ketemu ibu, besoknya langsung diberi kejutan Bu, amin. Asik, Persan, tolong balas WA saya di APLM. Nanti kata-kata yang Tuhan ngomong di atas kamu adalah menjadi kesaksian, kamu akan tampil ya di TikTok saya dan yang lain-lain. Tahu APLM saya punya kontak 0877 8826 0871. Amin. Nanti saya akan undang secara pribadi ya. Tim untuk ada nanti piaju kita saling sharing setiap apa yang Tuhan sampaikan pesan melalui Menara 20 di tempat ini ya. Oke. Kemarin habis ketemu ibu. Amin, amin, amin. Shalom dari apa nih? NTB, Nusa Tenggara Barat. Oke. Urbanik apa Urbai? Dari NTB. NTB ya. Ya, buat Urban. Tuhan bilang begini. Kapasitasmu
akan Tuhan tambahkan lebih dari yang tidak pernah kau pikirkan. Karena berapa hari ini ketakutan dan kekhawatiran itu yang selalu ada dalam pikiranmu. Tapi hari ini Tuhan katakan berkorban, dan kau dilepaskan, kau dibebaskan, dan kau mengalami satu hal pewahyuan daripada Tuhan yang dahsyat. Amin. Karena Tuhan bilang begini, komunitas yang Tuhan kasih adalah komunitas yang benar-benar mencari Tuhan. Kehausan dan kerinduanmu buat kotamu mengalami satu hal supranatural daripada Tuhan akan kau lihat dengan cara yang dahsyat. Amin. Oke. Nggak tahu, saya tiba-tiba terdorong untuk menyampaikan pesan Tuhan. Harusnya di worship night ya, tapi tidak apa-apa ya. Ini belum ada lagi yang nulis di Facebook dan di Instagram. Orangnya lagi serius. Harusnya ditulis lagi. Siapa yang nonton live saya di FB dan di Oke. Siapa yang mau minta didoakan sebelum saya tutup? Untuk saya punya ibadah hari ini di kota Semarang ya. Yang kedua, Tuhan bicara begini, harus memiliki kerendahan hati untuk diajar Tuhan. Kalau tidak punya kerendahan hati untuk dididik Tuhan, hidup kita tidak akan mengalami satu hal, keberkatan dan ketenangan di dalam Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan harus punya mau diajar dan dibentuk. Makanya Alkitab katakan begini, barang siapa yang mendidik dan mengajar, apa itu? Ibu betul, saya lagi mengalami kekhawatiran. Boleh Ibu Rubaik WA saya di nomor telepon 0877 8826 0871 ya. Nanti Ibu saya akan masukkan di podcast saya tentang pesan Tuhan yang barusan disampaikan ya. Nanti kita bisa melalui via Zoom ya Bu, untuk kita berbicara message-message. Karena hari-hari ini jangan dengar paranormal ya, lebih baik mendengar apa yang Tuhan menyampaikan. Terima kasih Ibu, kalau Ibu langsung ketik, semuanya mengalami dan semuanya dialami, meneguhkan apa yang menjadi ketakutan Ibu. Oke? Nah, kita memiliki kerendahan hati untuk diajar. Mazmur 25 ayat yang ke-9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ini Alkitab, ajarkan ya. Karena orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau dituntun, orang yang benar-benar mau mencari Tuhan pagi, siang, dan malam. Kehidupannya hanya bergantung ke Tuhan, bukan kepada yang lainnya. Kemarin saya nongkrong, ini satu orang ibu sambil ngobrol sama saya, enak nih ngerokok. Coba saya bilang ini, Tuhan kuatkan saya jangan jatuh di nikotin lagi Tuhan. Saya bilang gitu. Kenapa? Background saya perokok. Tapi saya diemin. Entah kenapa Tuhan ngomong di atas orang ini, kamu bisa stop gak rokokmu hari ini? Kalau kamu bisa stop, doa-doamu didengar. Jadi tidak ada penghambat-penghambat untuk apapun yang menjadi kerinduan hatimu. Karena firman Tuhan katakan apa? Yesaya, mengapa kau membelanjakan hal-hal yang tidak mengenyangkan? Rokok itu tidak mengenyangkan, malah mendukakan. Kalau orang paranormal, otomatis dia harus merokok, ya. Karena apa? Melalui rokok katanya dia dapat pengahiduan. Enggak tuh, saya nggak ngerokok dapat pengahiduan kok. Cuma tadi firmannya katakan apa? Ya. Orang-orang yang rendah hati, Tuhan pasti membimbing, mengarahkan dan menuntun. Apalagi semalam saya pas lagi tidur, saya tidur cepat kemarin. Ada ketikan, dia bilang begini. Bukan ketikan sih, ada video. Videonya membuat saya menggugah. Ternyata saya salah kirim ke tim saya. Harusnya bahasa itu ke tim saya jatuh ke owner di tempat ini. Saking saya acceptingnya. Karena apa? Kebenaran tentang Tuhan Yesus harus didengar. Tapi dia bilang gini, kita cuma dua bikin acara mix. Satu dunia, satu ibadah. Saya bilang enggak apa-apa. Yang penting apa? Udah ada perubahan.
Itu karena request teman-temannya. Tapi saya tahu pada saat dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dia akan terima Tuhan Yesus. Dan dia akan menyanyi gini, ku cari wajahmu, temukan kasih-Mu, Kau Tuhan yang selalu jauh dariku. Turunin coba. Ku panggil nama. Tadi ada komentar orang lama sih. Temukan Ibu betul. Oke. Tadi ada lagi. Ada kata-kata lagi. Ini Cindy ya Bu. Maunya selalu didoain sama Ibu. Pokoknya biar dapat kejutan terus. Oke. Pasti ya. Saya minta kamu berubah. Amin. Kalau Tuhan sayang kamu, walaupun kamu belum mengerti dan belum mengenal Tuhan Yesus, tapi pesan Tuhan sudah nyampe. Wah, itu luar biasa. Ada Tiurlina Siaturi. Waduh, ini saudara ini. Tiurlan. Oke, berarti Ito ya, nggak tahu dari kota mana nih. Ito Tiurlan Siaturi. Saya juga Lasma Siaturi. Nomor berapa ini? Saya nomor 15. Saya tinggal di kota Jakarta. Tuhan katakan buat Tiurlan Siaturi, kapasitasmu Tuhan akan tambahkan. Seperti engkau sedang merenung firman dan engkau sedang mengamati setiap perjalananmu, engkau ingin mengubah apapun yang ada dalam setiap kehidupanmu. Percaya, apa yang sedang engkau ubah, Tuhan akan bekerja dan Tuhan akan membuat yang terbaik buat hidupmu. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan buat engkau yang menjamah, owner di tempat ini, berkat melimpah buat hidupnya. Yang ketiga, firman Tuhan katakan di Mazmur 25 ayat 14, ya. Poin yang ketiga harus bergaul dengan Tuhan. Jadi Tuhan bergaul kawin dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukan kepadanya. Makanya saya selalu punya keintiman akan Tuhan pagi, siang, dan malam. Karena apa? Ada mesej-mesej Tuhan yang kadang kita tidak mengerti bagaimana kita punya perjalanan dalam hari-hari kita yang ke depan. Jadi saya simpulkan buat hari ini, kita harus bergaul akrab dengan Tuhan. Bukan kita sebagai anak Tuhan Yesus, tapi kalau bisa mengenal Tuhan Yesus secara detail, itu bagus. Ya. Kesimpulan pada hari ini adalah Mazmur 25 ayat penutup ayat yang ke-15. Firman Tuhan katakan begini, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jari. Perjalanan dia yang salah istilahnya ya. Jadi tawanan dunia, tapi perjalanannya ke depan tidak menjadi tawanan dunia, tapi dia akan menjadi satu hal perjalanan kakinya, memberitakan Injil Tuhan kemanapun Tuhan kirim, Tuhan utus. Makanya biarlah mata hati kita terarah kepada Tuhan, dan kita akan bisa melihat bahwa Tuhan sanggup menuntun kehidupan kita hari lepas hari. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan turut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Engkau yang menjadikan semua apapun perjalanan hidup kami. Kami serahkan kehidupan hari-hari kami ke dalam tangan-Mu.
kerinduan kami diurapi. Dalam nama Bapa Yahweh kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita semua bangkit berdiri. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Anugerah-Mu sangat mempesona kami Tuhan. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Selalu Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah ini, buat ibadah pada hari ini. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur hati kami memuji menyembah-Mu selalu sepanjang hidup kami. Kami naikkan segala pujian syukur, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, anugerah-Mu yang selalu mempesona dalam hidup kami. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Bapak Ibu, ada satu pengumuman. Jika Bapak Ibu di Adonai Menara Doa Pollux secara program ABLF, Anda bertanya, Lasma menjawab. Jika Bapak Ibu ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin Bapak Ibu bingung ya jawabannya apa, Bapak Ibu bisa mengajukan di nomor, Bapak Ibu bisa chat ya di WA 08, catat 0877 88260871. Pertanyaan ataupun kesaksian Bapak Ibu bisa chat di nomor WA yang sudah saya tadi katakan. Diulang lagi ya Bapak Ibu, mungkin belum mencatat ya. 0877 88260871. Bisa. Oh ya Bapak Ibu, satu lagi pengumuman. Hari Selasa dan Jumat kita ada worship night di tempat ini, Menara Doa Pollux Semarang. Bapak Ibu bisa saksikan di live dan Bapak Ibu bisa datang onsite dan online. Baik Bapak Ibu, sekian pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.